percaya sama aku. Aku melakukan ini semua untuk menjaga kesucian pesantren. Dan gue mau ngerepotin lo semua. Dan ingat satu hal. Masalah di pesantren ini adalah masalah gue. Kalau kalian masih belum mengerti bahwa kalian itu harus hidup berdampingan sesama saudara yang diikat oleh satu akidah, terpaksa Bapak ikat kalian dengan tali. Hati manusia kadang lebih keras dari batu karang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun, tidak ada yang bisa menolaknya, Nuk. Tapi kan Rasul mencontohkan selalu tersenyum meskipun pada orang yang membencinya. Insya Allah. Aku tidak butuh pengakuan dari kalian. Karena aku sudah tahu kalian yang menyembunyikan pengeras suara masjid. Dan sebentar lagi aku akan mengetahui di mana kalian sembunyikan. Gua cuma mau minta maaf soal tadi sore. Tapi lo kenapa malah bikin gua kesel? Lo emang sengaja ya bikin gua kesel mulu? Terus. Berisik banget sih, ah. Jadi gimana nih bro? Masa kita mau tinggal di sini aja nih? Yang jelas kita udah gak mungkin bisa naruh di kamar lagi. Enggak. Iya. Aja nih pakai nih, ya? Loh, kita taruh di sana aja tuh. Gimana? Cakep tuh. Pakai tangga aja. Boleh. Alhamdulillah. Tuh, rampung, Jo. Jo, terima kasih, Jo. Kamu sudah bantu Bapak membersihkan ruangan ini. Memang beda ya Pak Kiai ya. Orang beriman sama yang tidak beriman itu memang beda. Maksud kamu apa, toh? Ya, seperti Pak Kiai ini. Ruangannya itu selalu bersih dan selalu dibersihkan. Tidak seperti kamarnya Mas Wahyu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kok kamu begitu yakin kalau Wahyu itu nggak beriman? Belum tentu, Jo. Kita yang perlu menjaga keimanannya. Jo, sebagai seorang muslim, kita harus tahu bahwa Allah itu indah. Karena Allah menyukai keindahan. Pakaian yang rapi dan bersih, menjaga ruangan supaya tetap bersih. J Pak Kiai. Wes, guys, udah malam. Kamu boleh pulang. J Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, astagfirullahaladzim. Ternyata sang lampu sudah habis masa tugas. Kita masih ada cadangan, Kak Jo? Cadangan. Tidak ada ya Pak Kiai. Tapi coba tak cari dulu ya di belakang lampu-lampu yang tidak pakai, yang buat menerangi hutan aja. Tapi tak ambil pakai tangga dulu, ya. Oke, Bapak tunggu ya. J. Hati-hati. Aduh, Pio, palaku melintir aduh. Jo, hati-hati. Telat Pak Kiai ngasih tahunya, aduh. Waktunya kita turun. Malah aku diam kan ya. Ada orang. Apaan? Ada orang, men. Orang, men. Loh. Kok tangga ada di sini? Waduh, nggak perlu nyari-nyari lagi. Kalau ada tangga kan enak.
toh. Bisa naik, bisa turun. Kalau nggak ada tangga, waduh, bisa naik, nggak bisa turun. Aduh, gimana kita turun, men? Lu bukan jagain tangga lu ya? Baru mau diambil duluan, yuk. Sampai pagi nih kita di sini nih. Emang buntel ya. Ini hotel sampai pagi. Terus maksudnya kita nginep di sini? Ya, mau ngapain lagi coba? Sekarang terus gimana? Hah? Lu berani nggak? Lu berani nggak loncat? Aduh, mana nih genteng keras amat. Gimana? Ini loh, Pak. Saya bawa ayamnya sekaligus goloknya. Biar saya potong di sini ya, Pak. Gimana, Pak? Assalamualaikum, Jum. Mintan. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum, Julia. Waalaikumsalam, Mas Bejo. Ono apa to, Mas Bejo? Jum, kamu lihat Mas Wahyu ndak di sekitar-sekitar sini? Lah ndak lihat toh, Mas. Masa nyari Mas Wahyu ke sini? Ya barangkali aja. Soalnya aku itu udah capek keliling-keliling pesantren tetap aja ndak ketemu. Sampai pala aku pusing, untung aja ndak masuk got. Barangkali matanya Mas Bejo itu sudah mulai rabun. Mata rabun? Ya ndak mungkin. Mata aku itu tajam, setajam golok ini. Yang diwajibkan harus tajam untuk menyembelih binatang. Maaf, Jum. Ya wes, kita cari tempat lain aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, bro, bangun, bro. Stop, hei. Udah pagi nih. Hah? Jadi ketiduran di sini nih semalam nih. Nilai aja. Ini gimana turunnya nih kita nih? Hah? Lu nggak ada pertanyaan yang baru apa? Dari semalam itu mulu. Turun. Kita masih di atas. Udah. Gini aja. Gimana kalau kita turunnya loncat aja ya? Enggak lo. Canda lu. Men. Tinggi tuh. Ini tinggi banget, men. Udah kayak di Monas nih. Tega lo ngeliat gue benyek yuk. Iya, nggak ada jalan lagi kali. Ya udah terserah deh. Kalau lu pengen stay di sini terserah. Yang jelas gue mau loncat. Beneran, Sob. Nyelorot. Udah, diam. Wih, serius lu? Berani lu? Udah deh, nggak ada jalan lain deh. Pegangin. Gua aja takut. Pegangin. Enggak. Udah bilangan. Yuk, gue gimana? Dok, loncat dok. Nggak mau. Tinggi. Woi, ayo, woi. Aduh, Mas Wahyu. Dicari-cariin, nggak taunya di sini. Mas, emang ada apaan? Mas, dicariin Pak Kiai, ditunggu di kelas untuk belajar bersama. Ayo. Iya, gampang-gampang deh. Naruh tanda dulu. Tuh. Ya udah bilangin sama Kiai, gue mau mandi dulu ntar. C, Mas. Ya, buruan. Ya wes, duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Mantap. Yuk. Tangganya bos ini. Udah, lu turun aja nih, pakai tangga. Nih, udah gue sediain di sini ya. Usaha sendiri. Wah, nggak setia kawan. Nggak setia kawan lu semua. Gak enaknya doang lo. Lu nggak rocker lo. Nggak rocker lo. Lu sih lama.
Enggak deh. Kita sudah tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Keberadaan pengeras suara masjid itu sangat vital dibutuhkan oleh umat. Untuk itu mulai sekarang kita membagi tugas pencarian. Kowe di sini di pos 3. Kowe di sini dekat kamar mandi. Dan kowe di belakang masjid. Ada pertanyaan? Mas, bagaimana dengan Mas Ramawan? Siapa yang memeriksa ke sana? Bisa saja itu justru mereka menyembunyikannya di sana karena tahu kita tidak akan mungkin ke sana. C. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Biar itu nanti urusan saya. Saya akan meminta izin kepada Nada. Loh, kenapa ke Nada? Kenapa ndak sama Pak Kiai sekalian? Beliau kan yang punya wewenang atas seluruh pesantren ini. Maksud saya ketemu dengan Nada untuk bertanya, di manakah Pak Kiai berada? Kowe ini tanyanya macam-macam ya. Meragukan. Hah? Kebijakan aku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam. Jawab. Enggak kan? Enggak. Alhamdulillah. Baiklah. Untuk sementara ini rapat kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berhubung Ustadz Hasan masih belum bisa mengajar kalian, jadi untuk sementara Bapak yang menggantikan Ustadz Hasan mengajar kalian. Janji. Halo bos. Wahyu, beberapa kali kan Bapak bilang kalau masuk itu ucapkan salam. Iya gue tahu, tapi sekarang gue lagi males. Keluar. Ucapkan salam. Keluar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begitu kan kalian manis-manis. Sekarang kalian ambil tempat yang kosong, duduk di belakang, ya. Nah, jadi kita harus menghindari sifat boros. Cuma masalah belajar. Emang kita kayak anak kecil apa harus belajar kayak gini? Iya, yang ngajak siapa kesini? Tuh. Jangan memakai air berlebihan. Men, kita nggak ada pemandangan kok kelasnya sama anak-anak begini. Kalau dengan air yang berlebihan, Tuh liatin, siapa yang serius banget ya, menjadi santri ya. dengan orang yang berlebihan. Pak Kiai, kalau Allah tidak suka sama hal-hal yang berlebihan, kenapa saya diberikan kelebihan air, Pak Kiai? Maksud kamu? Pak Kiai, kamar saya tuh ngocor terus airnya dari atas. Bocah, itu namanya bocor. Gitu aja pakai nanya. Ya sudah, Arman. Nanti Bapak suruh Bejo membetulkan genteng kamu yang bocor. Jaya Pak Kiai, Pak Turun. Ye. Sekarang ini, membatik itu ndak cuma ada dalam bentuk kain dan juga kemeja. Tapi sekarang udah ada dalam corak kain, kaos, tas, bahkan ada jaket juga yang bercorak batik. Makanya
kita jangan pernah takut untuk mengkreasikan seni batik, ya? Nih, lihat. Mbak habis membuat dari bahan batik nih untuk jilbab sama baju muslim. Bagus Mbak, tapi apa laku kalau dijual? Yo, kita nggak pernah tahu kan. Kalau misalnya kita nggak pernah coba. Tapi sih setahu Mbak, batik itu sekarang udah sampai ke luar negeri. Oh, seperti ibunya Mbak Nada yang sering jual batik ke luar negeri ya? Iya. Pantes kita jarang ketemu sama beliau Mbak. Beliau sibuk di luar negeri toh Mbak. Jangankan kalian, aku saja anaknya jarang bertemu sama ibu. Loh, ayamnya di toh Mbak? Dasar tukang sayur sempro Mbak. Aku suruh dia potong ayam depan aku, biar kelihatan halal. Terus aku suruh dia asah golok. Ternyata dia nggak bawa asahane. Aduh, Mbak Minten ki piye toh? Tadi kan Mbak Nada udah pesen kalau makan siangnya tuh pakai pepes ayam. Kan kalau buat pepes ayam itu udah cepet toh. Dia marah no. Bukan salah aku toh Mbak. Ya wes jelasin sama Mbak Nada. Kenapa aku beda dari orang lain yang dekat dengan ibu? Apa ibu nggak pernah kangen sama aku? Lu ngapain sih pada mikir? Dok, mendingan lu diem. Daripada lu nggak mungkin mikir. Duh, Mas, piye toh? Ini tangga jangan diseret-seret, nanti rusak. Bawa lagi. Abot! Gue bukannya nggak mau mikir, tapi gue males bilang kalau kita bakal ketahuan. Tau dari mana lo? Kayak dukun aja bisa lihat masa depan. Gue bukan lihat masa depan, tapi gue ngeliat ke depan. Gantian, kamu yang bawa ini. Enggak. Aduh. Mas, muka Mas itu kan kayak tangga. Ya wes, bawa tangga. Gitu. Assalamualaikum. Kok raimu ya kayak tangga ngono kok. Aduh sih. Gue kira masih lama. Kampus gue. Cepetan men. Yuk, buru. Yuk. Cepet yuk. Mas Ustaz, ayo. Ya. Mata sini. Hati-hati toh, Mas. Sini aja. Ya. Oke, gini oh. Ya. Bukan aku, tanggane. Kalian yang kuat yo. Kalau aku jatuh, nanti kaki tangan aku patah, kamu yang obatin. Yuk. Yuk turun aja biar gue ngerjain yuk. Tuh, Mas, jangan. Yo. Ya apa salahnya kalau gue pengen nolong sesama kan? Subhanallah, Mas. Sebenarnya saya itu mau aja. Tapi karena saya udah dapat amanah dari Pak Kiai, waduh, mendingan saya aja Mas yang kerjain. Jangan Mas, ya? Makanya kan, Kiai mengajarkan kalau kita harus saling tolong-menolong. Makanya lu turunnya biar gue ngerjain. Jak, medok. Siapa tahu Kiai mendengarnya seneng. Cepet turun. Jak. Iya. Aduh. Cok, cicikan deh. Ini kepala Mas Ustadz dipitrai tidak loh. Maaf Mas Ustadz, nggak sengaja. Nggak sengaja.
Ngapain mesti liatin? Gue paling gak suka diliatin kalau lagi kerja. Udah mas, nggak apa-apa ya. Raupopo. Duh, Mas, tapi aku yang harus... Cok. Ini namanya Mas Wahyu menghindar dari sifat yang riak. Nggak sok pamer. Loh, bagus itu. Apik tenan loh, apik. Mas Ustadz, siapa yang nyuruh motong dialog aku? Nggak sopan itu. Siapa yang motong dialog kamu sih? Anda jangan macam-macam sama saya. Sana. Cek. Ayo. Gendut. Lupa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Man? Apa Bejo sudah memperbaiki genteng yang bocor? Sepertinya ada orang, Pak Kiai. Oh iya. Ya udah, berarti udah beres. Nggih, Pak Kiai. Matur nuwun, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bukannya Bejo ada di atas. Sampean keren loh, Mas. Astagfirullahaladzim. Loh. Habis terbang, Pak Kiai. Waduh. Yang tajam ya, Mas. Biar sekali potong ayamnya. Ya apa, jangan marah-marah terus toh. Yo habisnya kamu baru datang jam segini toh. Ya iya loh, asalkan pisau saya dipinjam sama tetangga. Tapi dibawa istrinya. Wes ah, orang gelem aku denger ceritamu. Aku mau masak buruan. Mas. Mau cari apa toh? Loh. Pak Dek, dulu ya. Jangan. Bentar. Mau dibawa kemana itu goloknya? Ini disuruh Mas Najib. Aku mau pakai. Sebentar dulu, Bos. Jauh, pasti kamu. Pak Dek. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kebesarannya. Karena pada hari ini juga misteri hilangnya pengeras suara masjid telah terungkap. Dan alhamdulillah pencuri itu sudah ada di tengah-tengah kita. Aku ndak habis pikir, katanya orang kaya raya, tapi masih mencuri. Kamu siap-siap menerima hukuman dari aku, Wahyu. Emang gue yang ngambil barang itu. Tapi gue bukan pencuri. Masih tidak mau mengaku. Jelas-jelas sudah tertangkap basah oleh Pak Kiai. Ingat ya, pokoknya gue bukan pencuri. Ya. Terserah gue mau bilang apa. Faktanya, yang mencuri pengeras suara masjid adalah kamu. Kira hukuman apaan ya yang bakal dia terima? Gue kagak tahu deh. Kita lihat aja. Harusnya kita semua di sana nemenin dia. Kesian Wahyu. Untung bukan kita yang kepergok, cuma Wahyu. Lu nggak setia kawan ya? Lu harusnya terima kasih sama Wahyu.
Dia nggak bocorin kalau kita terlibat. Emang lo ya? Iya bercanda ah. Sudah, Jo. Gimana? Aduh. Sudah diasah, Jo. Nggak tahu, Mas. Dia cuma ambil di dapur. Sudah tajam. Sekarang gue tinggal pilih. Mau tangan kanan atau tangan kiri? Jo, pegangkan. Tidak, Mas. Mas aja sendiri yang pegang. Saya takut, Mas. Isi, Mas. Assalamualaikum. Salam. Pasti Bapak kan yang nyuruh semuanya berkumpul di lapangan melihat Wahyu dihukum? Iya, Nduk. Maksud Bapak meletakkan dia di lapangan biar dia malu dengan perbuatan yang dia lakukan. Ono apa toh? Emangnya Bapak mau ngasih hukuman apa sama Wahyu? Bapak sudah memikirkan hukuman yang pantas untuk dia karena dia telah mengambil pengeras suara di masjid. Tapi insya Allah hukuman itu akan mendidik dia. Astagfirullahaladzim. Maksud Bapak Hisos? Masya Allah Hisos. Gak mungkinlah Bapak menjatuhkan Hisos pada Wahyu. Loh, itu di lapangan apa tuh Pak? Apa? Masya Allah. Kalau dipotong tangannya, dia nggak bisa ngeband lagi dong, men. Hah? Ya kan dia cuma vokalis, bukan gitaris, bukan drummer. Biarin aja sih. Gimana sih lu, Dok? Megang mic gimana kalau gagal tangan? Kan gue udah bilang dari kemarin-kemarin, kita cabut dari tempat ini. Bagaimana rasanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah siap Pak Kiai. Monggo. Ikhwan akhwat pesantren Darussalam, mencuri adalah perbuatan mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Kita tahu itu hukumnya haram, khisos, atau bisa jadi potong tangan hukumannya. Tapi Wahyu tidak melakukannya. Wahyu cuma menyembunyikan pengeras suara masjid karena merasa terganggu tidurnya setiap azan subuh. Jadi dia tidak mencurinya. Maka hukumannya Wahyu harus azan. Setiap subuh, setiap hari, mulai subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib, ini saya kembalikan. Mas, selamat Mas, selamat. Udah jadi potong. Aku udah habis pikir jalan pikirannya Pak Kiai. Rohim! Carikan ayam!
Apa lo senyum-senyum? Senang kan? Kalau gue dimarahin di depan banyak orang. Gue juga tahu. Najib itu cuma berpura-pura ngegertak gue. Lo, Kiai dan Najib. Gue tahu lu tuh udah ngerencanain ini semua kan? Lu sama bokap lu itu berpura-pura jadi orang baik. Supaya gue terpengaruh. Iya kan? Tapi sorry. Rencana lu itu kuno. Munafik lu. Nisa, apa aku ini emang orang munafik? Enggak, Mbak, enggak. Seperti yang Mbak pernah bilang waktu itu. Dia itu belum pernah mengenal Mbak. Atau mungkin Mbak belum mengenal dia. Kenapa Mbak Anda coba kenal dia lebih dekat, Mbak? Aldo mana Aldo, men? Kenapa lo nyari gue? Gue udah bete di sini. Gue mau pergi. Mau kemana lo, ha? Ya mau balik lah, Jakarta. Dok, lu nggak bisa gitu dong. Kita udah janji mau bareng-bareng. Gue udah bete sama kampung ini. Oke, tapi seenggaknya lu nunggu Wahyu datang dong. Gak perlu. Ngapain nunggu Wahyu? Hah? Dia bukan bos gue kok. Dia bukan bokap gue. Dan dia bukan nabi gue. Ngapain nungguin dia? Wah, lu emang gak setia kawan, Dok. Men. Wahyu itu yang biayain band kita, men. Kita utang banyak dan butuh banget dia, men. Gue bakal ganti duit yang dia udah keluarin buat kita. Tapi gue butuh sesuatu yang menghasilkan, Bre. Gue dapet apa di sini? Hah? Yang ada kita cuma buang-buang waktu. Dan gue bisa crazy tau gak lu di sini. Dok. Najib, sebagai pendidik di pesantren ini, kamu mestinya tidak sembarangan menghakimi orang yang bersalah. Wahyu itu sudah banyak melakukan kesalahan, Pak Kiai. Setiap keturunan anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Itulah yang pernah diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makhluk lemah, bodoh, lalai, suka bertingkah, cenderung mengumbar hawa nafsu. Itu adalah kesalahan kodrat seorang manusia. Jadi selamanya akan kita biarkan Wahyu melakukan kesalahan. Ya tidak juga, Najib. Kita harus tegur, kita luruskan. Untuk mengoreksi seseorang, itu ada tingkat kepribadian dan tingkat kesalahannya. Orang yang bodoh diajarkan, orang yang ragu diingatkan, orang yang lalai dijelaskan, orang yang keras kepala mempertahankan kesalahannya itu harus diperingatkan. Wahyu itu sudah pada tahap keras kepala, Pak Kiai. Najib, dia sudah mengakui kesalahannya. Berarti dia tidak keras kepala. Mestinya kamu yang bijaksana. Pak Kiai. Bejo. Mas Wahyu. Duh, Mas, alhamdulillah Mas, masih utuh Mas, untung aja enggak putus Mas, putus. Lo lihat temen gue nggak? Hah? Tuh, Mas itu mestinya harus berterima kasih sama Pak Kiai. Yaudah, lu bilangin aja sama Pak Kiai gue terima kasih. Sekarang gue pengen nanya sama lo lihat teman-teman gue? Tuh, teman-temannya Mas, lihat nggak? Tuh, udah tahu ya Mas. Mas juga itu harus berterima kasih sama Mbak Nada Mas. Ini. Ngapain gue terima kasih sama dia? Ya iya, Mbak Nada itu yang ngomong sama Pak Kiai untuk menyelamatkan tangan Mas. Nada, dia yang nyelamatin gue. Oh, apa tuh Mas? Enggak. Makasih. Astagfirullahaladzim. Kok ada ya rocker begitu? Pak, Bapak nggak pernah kangen ya sama Ibu? Pasti kangen tuh, Nur. Ibu pernah kangen gak ya sama kita? Kok kamu bilang gitu sih?
tentu ibu merindukan kita, Nduk. Ya tapi Nada nggak pernah tahu Pak kapan ibu mau pulang. Dan kalau pulang juga berapa lama di sini Nada nggak pernah tahu. Selama ini kan ibu nggak pernah lama kalau misalnya tinggal di sini. Dok, ibu kamu itu pekerja keras. Tapi dia selalu ngabari bapak kok kapan dia mau pulang. Ibu udah ngabarin kapan mau pulang ya Pak? Belum pasti, Nduk. Berarti ibu emang udah pernah kangen Pak sama kita. Apalagi sama Nada. Ibu dan Masmu sedang dalam kesulitan di Mesir, Nduk. Kamu kan tahu sekarang Mesir sedang dilanda kerusuhan. Kita doakan saja biar mereka cepat pulang. Kembali bersama-sama kita lagi, ya. Iya, Pak. Dok. Sabar dong, Dok. Justru gue udah gak sabar pengen pergi dari tempat ini. Kalau lo mau ikut, silakan ikut. Tapi tolong, jangan halang-halangin gue. Dok, kita kan udah komit bareng. Kita mau nemenin Wahyu di sini. Iya, itu dulu. Tapi coba lo pikir pakai logika. Hah? Apa yang udah kita dapat di sini? Hah? Gak ada. Yang ada kita malah keseret-seret dengan permasalahan si Wahyu. Terus ntar kita baliknya gimana? Gue gak peduli ya. Lo tanya sama Wahyu. Gara-gara dia kita ada di sini. Dok, lu udah bulat mau cabut dari sini? Yuk, seumur hidup gue belum pernah ada di satu tempat yang bikin gue bete, tau gak? Boring. Oke, siapa yang mau ikut sama Aldo? Gue gak akan ngelarang. Yang jelas, gue gak bakal pergi dari tempat ini sebelum gue mendapatkan jawaban rahasia. Gue juga sebenarnya bosen di sini nih. Tapi banyak hal yang terjadi di sini yang gak gue alami di Jakarta. Apalagi gue penasaran sama rahasia yang dipegang sama tuh Kiai. Bro, gue stay di sini. Ngadepin semuanya bareng-bareng sama lo. Gue juga, bro. Sama. Men, sementara ini gue ikut lo aja, men. Sorry. Oke, fine. Gue balik ke Jakarta sendirian. Ya sudah. Di sini nggak butuh begundal pemalas seperti kalian. Pergi. Mirip banget lo, yuk. Coba yang lain. Coba Dok. Gaya-gaya yang lain. Si cewek itu siapa? Anaknya Pak Kiai. Oh, Nada. Mas Najib, udah tahu Bapak nggak suka caranya Mas Najib. Mas Najib, udah tahu aku nggak suka caranya Mas Najib. Bu Haji, lo nggak ada kerjaan lain apa? Selain tebar pesona sama teman gue? Hah? Udah Don. Dasar cewek kampungan lo ya. Lo ke kampung aja. Cewek kampung lo. Bisa diem gak sih? Yuk. Sabar bro. What's up, man? Lo kenapa sih? Kenapa sih dia? Penakut. Penakut? Lo bilang gue penakut? Oke. Sekarang gue mau nanya. Siapa yang selalu nundukin kepalanya kalau ketemu? Dan siapa juga yang selalu menghindar? Jadi siapa yang penakut? Kamu yang takut minta maaf sama aku. Kamu takut kehilangan wibawa kamu di depan teman-teman kamu. Lo kenapa sih selalu ngeganggu gue? Aku pikir
Di balik kesombongan kamu, kamu punya hati yang baik. Aku ini cuma pengen berteman sama kamu. Aku pikir semenjak kamu tinggal di sini, kamu itu butuh teman. Tapi aku salah. Sekarang aku nggak peduli lagi sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat yang ada di sini, seperti kalian tahu bahwa anak pertama Bapak Ahmad sekarang ini sedang bersekolah di Mesir. Begitu juga dengan istri Bapak berada di sana. Waduh, hebat. Kalau gitu saya mau pesen oleh-oleh. Insya Allah, ya kamu doakan aja semoga istri Bapak bisa cepat kembali dengan selamat, ya. Ustaz, darah pakai lagi sedih toh. Kalau ngomong jangan asal toh, Mas. Loh, kok kamu yang sewot toh. Kamu lihat toh. Pak Ustaz sendiri gak marah kok. Kamu yang wis. Untuk itu Bapak berencana malam ini lewat tengah malam mengadakan tadarusan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara kita sesama Muslim yang berada di sana selamat dari kerusuhan yang terjadi. Amin. Mohon maaf Pak Kiai, termasuk Wahyu bersama konco-konco nih. Iya. Bukannya mereka tidak bisa baca Al-Quran Pak Kiai? Belum bisa baca dan tulis Al-Quran, tapi dengan mendengarkan orang mengaji itu udah suatu hal yang sangat berpahala. Kalau semua sudah mengerti, Bapak pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, bubar. Nah, kalau udah masuk kamar sendiri, bubar. Ru. Mbak habis nangis kan? Pasti gara-gara orang kota itu. Nis, Syah, emangnya aku salah ya kalau misalnya aku berprasangka baik sama orang? Tapi orang itu selalu aja bikin pikiran husnuzon di kepalaku ini berubah jadi seuzon. Dasar orang aneh, udah tahu salah masih aja sombong. Mbak tenang aja, Mbak udah benar datang ke sini. Mbak sekarang bisa cerita sama kita. Emangnya Mbak Nada disakitin apa nih toh? Ya hatinya lah Aisyah. Kamu ini gimana sih? Wahyu itu ndak mungkin berani nyakitin Mbak Nada, berani mukulin Mbak Nada. Itulah, dia tuh nggak pernah nyakitin aku. Bahkan dia selalu ngebelain aku di depan teman-temannya. Kalau bisa, lu cuci tuh mobil Kabari ya, biar dapat duit terus kayak gini nih. Don. Dasar cewek kampungan lo ya. Lu gak kampung aja. Bisa diem gak sih? Nah, itu udah senyum. Iya, jadi gini aja. Kalau Mbak Nada lagi sedih,
Mbak Nada mendingan mikirin kebaikannya Mas Wahyu weh. Justru itu, kebaikannya itu lebih sedikit daripada nyebelinnya. Kamu ini, kalau usul tuh yang bener tuh. Gue juga sebenarnya pengen pulang ke Jakarta. Gak ada apa-apa di sini buat gue. Kecuali rahasia itu. Rahasia itu yang nahan gue di sini nih. Lagian apa susahnya sih? Kiai tua itu bilang sama gue. Gue harus dapetin rahasia itu secepatnya. Supaya gue bisa tinggalin tempat ini. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum Wahyu. Gue pengen ngomong. Sebaiknya kamu jawab dulu salam Bapak. Biar kita sama-sama saling mendoakan untuk kebaikan. Waalaikumsalam. Mau nanya apa? Monggo, silakan duduk. Gak usah, gue berdiri aja. Lagian, gue lagi malas duduk. Ya udah, kalau gitu Bapak yang berdiri. Jangan. Ya udah, gue duduk aja. Alhamdulillah. Matur nuwun. Terima kasih. Kamu sudah mau mengalah dan kamu menghormati orang yang lebih tua dari kamu. Udahlah basa-basinya. Memangnya kamu mau tanya apa toh? Gue pengen nanya soal rahasia yang disimpan sama Pak Kiai. Apa susahnya sih bilang? Untuk memberitahukan rahasia itu tidak sulit, tapi akan sulit bagimu memegang tanggung jawabnya setelah kamu tahu rahasia itu. Semua masalah bisa gue atasi. Gue juga tahu Pak Kiai nggak mau ngasih tahu rahasia itu supaya bisa nahan-nahan gue lebih lama di sini kan. Wahyu, Bapak rasa kamu masih belum siap dan cukup untuk menerima rahasia itu. Kamu itu harus belajar untuk mendapatkan dan memikul tanggung jawabnya. Oke. Kalau emang Pak Kiai nggak mau ngasih tahu,
besok gue bakal pergi dari tempat ini. Wahyu, kalau kamu memang merasa terkurung dan tidak sanggup, Bapak tidak akan menahan kamu. Monggo silakan pergi. Tapi kan selama ini kamu selalu balik kembali. Denger ya, gue bakal tetap ada di sini sebelum Pak Kiai ngasih tahu apa rahasia itu. Atau Pak Kiai udah nggak sanggup lagi dengan keberadaan gue di pesantren. Kita lihat aja siapa yang bakal. Pokoknya gue harus balik sekarang juga. Gue bisa crazy di sini, men. Hah? Kunci mobil di Wahyu lagi. Lu kenapa sih, Dok? Yang ada di otak lu tuh cuma pulang lagi. Lu nggak lihat Wahyu lagi ngamuk-ngamuk aja, no? Wahyu kenapa berubah? Men, ini semua gara-gara anaknya Pak Kiai itu. Lu tau nggak? Dia itu tebar pesona kampungan deh pokoknya. Semua gara-gara anak Pak Kiai itu, men. Nada. Men, lu kenapa sih? Lu itu berubah sejak ada di sini, men. Lu itu selalu belaan tuh cewek, men. Lu kenapa sih sebenarnya? Nada yang nyelamatin gua waktu tangan gua mau dipotong sama Najib. Lu semua kemana? Lu kenapa sih? Lu kemana waktu itu? Lu itu baru kenal sama tuh cewek. Sedangkan sama kita udah lama, men. Terus kenapa lu belaan tuh cewek? Kenapa bukan bela kita? Lu emang gak setia kapan jadi orang? Yuk. Gue gak peduli. Mau berubah kek, mau enggak kek. Yang penting gue harus pergi dari tempat ini. Crazy tau gak lu? Untung Wahyu. Kalau enggak gue udah sikat orang. Kunci mobil dia, men. Kamu yang takut minta maaf sama aku. Kamu takut kehilangan wibawa kamu di depan teman-teman kamu. Aku pikir di balik kesombongan kamu punya hati yang baik. Aku ini cuma pengen berteman sama kamu. Aku pikir semenjak kamu tinggal di sini, kamu itu butuh teman. Tapi aku salah. Sekarang aku nggak peduli lagi sama kamu. Cewek aneh, pemarah, tapi gampang bete juga. Mentang-mentang anak kiai. Sebenarnya apa yang disembunyikan sama Pak Kiai itu ya? Apaan sih lu? Mikirin apa lu? Hah? Apa ya? Yang dirahasiain sama Pak Kiai ke gue. Paling mau dikawinin sama anaknya. Kenapa sampean masih di luar? Masuk, tidur. Apa urusannya sama lu? Ngelarang gua keluar kamar. Ini masih jam 9. Sekarang kita berdua. Mereka bertiga. Cuek aja. Pak Kiai memerintahkan untuk semua santri tidur lebih awal. Karena nanti lewat tengah malam harus kumpul di masjid sampai subuh. Ngerti sampean? Nggak ada masalah buat gue. Gue bisa begadang kok. Mendingan orang kampung kayak lu semua tidur aja duluan. Apa perlu gue bangunin? Sudahlah, sampean tidak perlu banyak bicara. Oke, saya sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam memerintahkan kalian berdua untuk masuk, tidur, detik ini juga. Kalau enggak, kalian mau dihukum. Udah nanti aja. Kita tunjukin sama mereka. Seperti maling tuh. Dengar ya, nama gue Yusuf. Gue jagoan pulang subuh.
Lu pengen natang gue begadang? Najib Maghrib. Rohim Isa. Fuad Hasan.